siwak dia. Dulu dia merasa jijik dengan siwak, lama-lama nggak merasa nyaman kalau sholatnya nggak pakai siwak. Lama-lama dia disenangkan lagi dengan sunnah. Mulai berkuda, sunnah lagi, disunahkan oleh Allah. Ya tadinya golf, ya berubah ke kuda. Tadinya trail, berkuda sekarang. Tuh, sampai melihara kuda di sono. Ada 2 ekor tapi nggak dipakai-pakai. Ya. Ada yang ketawa, ya. Yang ketawa berarti ada 2 kuda yang punya dia. Ya karena istrinya satu, jadi kuda saja yang dipelihara. Kuda seneng dia. Walaupun belum bisa kuda, yang penting punya kuda dulu. Kudanya sampai kakinya bengkak, karena fungsi kuda itu ya berlari, bukan dikurung. Kuda tuh berlari bang, tenangnya dia berlari. Kalau dikurung dia bengkak kakinya. Subhanallah, disenangkan lagi dia dengan imamah. Tadinya alasannya apa? Nggak malu, ribet, susah amat, masa-masa muter-muter. Sekarang malah nggak merasa sholat kalau nggak pakai imamah. Dulu merasa gerah, nggak pede. Lama-lama dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Lama-lama dia hanya peduli pada Allah dan Rasulnya. Tidak GR karena pujian, tidak sakit hati lagi karena hinaan. Tidak minder karena keadaannya. Dia hanya bahagia dalam sunnah. Dan dia mencintai siapapun hatta yang membencinya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencintai suatu kaum, dia akan seperti kaum itu. Orang ada sampai hidungnya dibolongin, telinganya sampai antingnya penuh. Kalau perempuan kan di sini seluruhnya telinganya pakai anting. Bahkan ada bibirnya dikasih anting. Kenapa? Dia mengagumi idolanya. Makanya surah penampilannya pun dicontoh. Nah, kalau dia cinta Rasulullah, dia akan bersurah seperti Rasulullah. Tuh, Arifin baca 9 keutamaan imamah ini. Sampai Rasul berwudu pun dengan imamah. Para nabi semua dengan imamah. Para nabi semua dengan imamah. Pangeran Diponegoro pakai imamah, Imam Bonjol pakai imamah. Jadi kalau disebut itu bukan budaya Indonesia, malah itu budaya Indonesia sebenarnya. Budaya beradabnya Indonesia ya pakai imamah. Para wali songo semuanya berimamah. Allah terus. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man kana ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, mereka mencintaiku. Nah, lihat, yang menghidupkan sunnahku, mereka mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, bersamaku nanti di surga. Masya Allah, indahnya ya ikhwah. Siapa yang tidak ingin bersama Rasulullah? Semakin banyak sunnah Nabi yang kita hidupkan, makin cinta kita kepada Rasulullah dan makin dekat kita dengan Rasulullah SAW. Maka mulailah minggu ini disebut Azikra Kampung Sunnah. Jadi sholat di mana, Bang Ade? Kampung Sunnah. Begitu disebut Kampung Sunnah, orang paham. Oh, Azikra. Bisa dibayangkan nanti satu saat akan terus tumbuh semuanya pakai imamah, istrinya pada pakai cadar semua. Kalau istri saya pakai cadar berarti siap dipoligami semua. Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Nah, ini kampung sunnah ini. Ya, udah itu warganya sudah ada yang memanah. Ya, kampung sunnah. Berkuda lagi kendaraannya,
Bayangkan kalau jamaah jika warga jika pakai kuda semua, keren amat ya. Wah, ada kuda Jawa, ya ada kuda poni yang harga 5 juta, ya. Ada kuda Jawa yang 8 juta, 12 juta. Wah, ada G generasi kuda campuran luar dan dalam. Ya Masya Allah, makanya kayak di mobil itu ada mobil Avanza, ada Mercy, ya. Ada yang kuda 2 miliar. Wah, Masya Allah, senang banget sunnah. Kuda itu setiap keringatnya pahala, setiap uang yang kita keluarkan kata Nabi sedekah. Ringkikannya menyakitkan setan. Bayangkan kalau di Azikro banyak kuda, setan lari dari Azikro ini. Mencium baunya biol kuda itu pun ampunan dosa. Dan nggak bau ternyata kuda itu, kan di samping rumah Arifin. Biolnya itu nggak bau, kering bagus gitu. Kemudian menyuburkan tanah. Allah, ajaib. Memang sunnah Nabi itu ajaib. Makanya dalam sunnah itu ada kejayaan, ada keberkahan. Sedekah Rasulullah SAW. Ketika berkuda itu ada mengajarkan keberanian. Kan ngeri naik kuda itu awalnya. Keseimbangan, kebijakan. Makanya orang naik kuda yang istri satu dengan istri dua beda. Kalau istri satu larinya ke kiri terus, kalau nggak ke kanan, gitu. Aneh tuh kuda. Kalau istri dua mulai stabil dia. Nah, itu beda betul. Ya, kenapa miring terus? Ini Ustadz Haddad sudah lari kenceng, tapi kenapa kudanya begini? Begini. Dia nggak bangga karena penumpangnya ini cemen. Tahu ini orang leto yang naik ini, nggak gagah dia bilang, malu dia, malu. Cemen penumpang gue itu begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf ikhwah, ini biar senyum pagi semua ya. Kalau nggak begini nggak senyum, cuma yang di sana pada manyun. Hanya kata ibu-ibu, daripada bercadar nggak usah dah, kawin lagi dia. Bercadar karena takut suaminya kawin lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Berkuda itu mengajarkan kasih sayang. Jadi Arifin, kenapa Agi menangis ya? Kuda meninggal kok, kuda mati kok menangis gitu. Arifin baru paham sekarang. Kita karena dekat sama kuda ngelihat matanya, jadi sayang kita sama dia. Oh pantas Agim sampai menangis. Muncul sifat rahmat kita kepada hewan. Dan kuda itu pun sayang sama kita. Ngikut dia. Oh ya Allah, ajaib sekali. Itu keagungan Allah ya. Dia sayang, kalau dia disayang sama kita, dia melindungi kita, dia melayani kita. Begitu kita datang, senang ya dia. Wah, kelihatan ekspresi dia senang, ekornya ngangguk-ngangguk, dia kupingnya pun ke depan. Tapi kalau dia nggak senang, kupingnya ke belakang. Kemudian mengajarkan manajemen konflik. Saat dia berlari kencang kita bisa tenang, maka saat menghadapi masalah kita bisa tenang. Kemudian keluasan pandangan, ketika berkuda melihat pemandangan yang luas, maka dia akan berpikir luas, tidak cetek lagi. Semua dalam sunnah itu ada kejayaannya. Nah Arifin melihat ke sana Bang Ade, Azikro ini mulai disunnahkan oleh Allah. Orang masuk Islam berbondong-bondong, kemarin 4 masuk Islam, sudah 665 mu'allaf di Azikro ini. Sampai kawan-kawan Al-Irsyad bertanya yang di Surabaya, ya Arifin, ya Syekh Arifin, manggilnya beliau Syekh Arifin. Ya Syekh Arifin, apa yang membuat amalan antum itu orang banyak masuk Islam di Az-Zikra itu? Ana lihat dakwah antum sebulan itu 7, 6, 8 orang masuk Islam. Kita setahun 2, 3 itu sudah luar biasa. Apa amalannya? Ada bilang nggak ada amalan istimewa kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah semaksimal mungkin Arifin menghidupkannya.
Ada 5 kunci sukses. 1, ikhlas lillah. 2, amanah, jangan jadi maling. Jangan jadi maling masjid, maling uang amal, maling uang yatim. Karena nggak ada yang tahu saat uang dikumpulkan kan di tangan ustadznya, nggak ada yang tahu. Makanya Ajikar punya manajemen. Ada bendahara, ya Arifin tidak nyentuh uang amal tiap bulan apa, khutbah apa, tidak ada, amplop tidak ada. Manajemen. Uang keramik Bang Ade, ya kekurangannya beliau penuhi semuanya. Alhamdulillah, nyaman. Nyaman hidup kayak begini. Ya kalau Arifin ingat betul tuh, ada 4 hadiah bagi orang yang amanah dan istiqomah di jalan Allah. 1, as-sahl, kemudahan dalam urusannya. Sulit ada tapi selalu mudah. Kita membangun masjid biayanya besar, 80 miliar sudah keluar, 81 tadi malam. 81 miliar, berarti per bulan 3 miliar dalam 2 tahun ini. Dan semuanya nggak ada hutang, lancar. Dan kita mengumumkan, menyampaikan, yang mau masuk ke mihrab, yang mau beramal telepon Awaludin. Nggak pakai diiming-iming, tabut uangnya, enggak ada. Hubungi yang mau datang, yang mau beramal, silakan. Kerja kita hanya istiqomah, berdoa, amanah. Istiqomah. Lalu yang keempat, husnuzon, yakin dengan pertolongan Allah. Yakin ditolong oleh Allah selama kita niat karena Allah. Yang kelima, serahkan semuanya pada Allah. Allahu Akbar. Makanya yel-yelnya Az-Zikra tadi malam, ikhlas, semangat bersama. Tim Hikmat, tim Hikmat, tim Hikmat, takbir. Ikhlas, semangat bersama. Orang kalau sudah ikhlas pasti dia semangat. Mana bukti dia ikhlas? Semangat dia. Kalau orang sudah ikhlas pasti dia mau bersama. Orang kalau nggak ikhlas nggak mau bersama dia. Hitung-hitung dia. Kalau sholat berjamaah lihat siapa di sebelah kanan kirinya. Nyaman orang ikhlas. Dia mau bersahabat sama pihak. Makanya Zikra majelis kami, tebarkan kedamaian. Tebarkan terus kedamaian. Aksi-aksinya pun aksi damai. Ketika ada yang ngejek, kemudian dimaafkan, kasih rezeki lagi. Ingat waktu kasus penyerangan Syiah, kita kasih rezeki istri-istrinya. Kemudian kita datang ke tahanan, kita kasih makan lagi di sana. Kita bawa tim mantan orang Syiah untuk menjelaskan tentang Syiah sebenarnya. Lihat akhlak kita. Di sidang kita maafkan lagi. Yang terakhir yang ngejek, ya, cukup satu istri, lebih pasehan dia daripada Arifin. Cukup, kok paseh banget dia ya. Kalau perlombaan peniruan kalah itu kita bang, yang aslinya pun kalah. Datang kasih jilbab, berjilbab sekarang jadi sahabat Alvin. Coba indah banget tuh. Yang tadinya dia ketakutan. Zikra majelis kami, galang ukhuwah persatuan. Bukan hanya ikon, bukan hanya Mars, tapi amalia. Karena kita kerja di jalan Allah, maka Allah akan perbaiki keadaan kita. Muqarrabun. Muqarrabun. Ada yang unik, nanti orang datang ke Az-Zikra melihat, wih, Masya Allah, udah pada udeng-udeng. Wih, jamaahnya, wih, udeng-udeng semua. Bininya pada cadar semua, matanya doang, tapi montok-montok badannya. Karena makannya nggak ketahuan banyaknya. Siapa bilang cadar susah makan? Dia ini dia makan nggak ketahuan banyak habisnya. Allahu Akbar walillahilhamd. Ya Allah,
Senyum-senyum aja kita melihat keagungan Allah. Ada doa yang Arifin selalu baca, Bah Ridwan doanya. Doa Nabi Yusuf. Allahumma anta fatiras samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkaulah penguasa langit dan bumi, wafatkan kami, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Engkau adalah waliku dunia akhirat, wafatkan aku sebagai muslim dan kumpulkan aku bersama orang saleh. Jadi otomatis kalau nggak soleh akan dipisahkan oleh Allah. Ada yang jahat, ada yang macam-macam niatnya akan dipisahkan oleh Allah. Tidak akan senang dia ke masjid, walaupun dia warga Azikra, nggak akan ke masjid lagi dia. Dicabut rasa senangnya oleh Allah. Makanya mahal doa ini. Supaya barisannya sama, rapat, satu cita-cita, akan mudah dan bahagia kita. Allahumma anta fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslimah wal hiqni bis salihin. Dan jamaah makin banyak, santri pun bertambah 500 lebih. Ini insyaallah mulai Jumat besok berdatangan santri kita. Insyaallah tahun depan kita akan bisa menerima lebih dari 500 santri putri. Senang ikhwan kita, anak-anak santri putra. Anak-anakku tahun depan kita terima satu, langsung begitu reaksinya. Itu anak-anak langsung reaksi dia, senang saya, senang gitu, Masya Allah. Padahal penghafal Quran senang semua tuh, normal berarti anak kita. Malah kalau ada santri yang manyun, curiga Arifin. Kenapa ini anak nggak senang dengan adanya putri? Ya Allah, Allahu Akbar. Insyaallah nanti Arifin pulang ke Kalimantan, tanah yang sudah diwakafkan 20 hektar sudah cut and fill. Wah, ya kemarin diperlihatkan Ustadz, cukup begini. Apa mana lagi? Mana tempat imamnya? Ini kiblatnya, ini imam. Jadi Arifin kemarin sudah berdiri di tempat imam seperti awal pembangunan masjid ini. Akan dibangun lagi Masjid Az-Zikra 3 di Kalimantan Selatan. Dan itu berhadapan dengan gubernuran. Jadi kantor gubernur depan 1 kilo gitu, di atas gunung yang paling tinggi. Jadi Arifin selalu milih gunung yang paling tinggi, karena Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman di mana kemaksiatan, kezaliman sangat hebat. Maka saat itu larilah engkau ke gua-gua, ke gunung-gunung. Ajaklah keluarga dan sahabat-sahabatmu, ya, kayak Ashabul Kahfi. Pergi kita, makanya ke Gunung Sentul, ke Gunung Sindur, ke Gunung Martapura, Cempaka, lari ya ke gunung-gunung, tempat tinggi. Dan Rasul pun awal halwatnya ke gunung. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kumpul sama-sama, dakwah. Jamaah makin banyak setiap bulan, bukan berkurang. Halaman pun sudah dipakai buat zikir ya bang, tadinya parkir. Tuh. Nanti lama-lama ini juga akan diperbaiki sebelah kanan, dan insya Allah minggu depan sudah dibangun lapangan kuda 8.000 meter. Sebelah kiri Az-Zikra ini ada tanah Az-Zikra, tanah kita, akan dibangun lapangan kuda. Masya Allah, 8.000 meter. Nanti ada ikhwah bisa seperti di Agim itu juga, nanti infaknya buat makanan kudanya, buat sama yang ngurus kudanya. Di Agim itu per setengah jam 150.000. Ya, di sini nggak usah, nah, murah, 50.000 10 menit. Ya, Masya Allah. Kutuk, 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 turun 50.000. Ya, kutuk, kutuk. Singkat, ya singkat, tapi padat. 50.000, kutuk, 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 50. Dan kita ajarin kudanya Pak Kasni, 50.000 ya kuda. Kalau dia nggak bayar 50, banting. Jadi begitu 50.000 dia nggak mau turun, ajarin dia kuda. Allah, kuda lucu. Kuda tuh dikasih nama lagi, harus pakai nama lagi. Samson lah, Andromeda lah, macam-macam. Ya, kemarin ada nama kuda yang Arifin rubah.
namanya Robi. Robi kan Tuhanku. Nggak boleh bilang ganti. Ya dah terserah Ustadz. Mulai hari ini namamu bukan Robi, Roy. Itu kuda Roy. Nah, ada di situ sekarang dia tuh. Yang coklat putih itu namanya Roy. Ya, jadi jangan salah panggil, yang datang bukan Roy itu. Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi kita terus dibersamakan oleh Allah. Dibersamakan oleh Allah. Ulama-ulama pun menyenangi majelis azikra. Kemarin panjang setengah jam bicara dengan Ustadz Khalid Basalamah. Habis nelpon lagi Habib Nabil, ngobrol lama. Sayang-sayangan gitu, saling menebarkan salam. Ada rencana kita buka puasa bersama dengan Habib Nabil, dengan Ustadz Khalid Basalamah. Masya Allah. Ana senang sama antum selalu bijaksana ya Arifin. Ya, Allahu Akbar, senang. Sampaikan pada Ayahanda Jokowi, tolonglah ulama semua dibebaskan. Rekonsiliasi lah sudah semuanya. Ada yang lebih penting daripada urusan ini itu. Masa konsentrasi negara hanya urusan ini? Ada yang lebih besar, negara ini bagaimana bebas dari hutang, kemiskinan yang banyak, kezoliman para preman-preman yang semakin luar biasa. Sampai di Riau kemarin tentara dibunuh oleh geng motor. Orang begitu mudahnya marah, nusuk. Ya. Arifin panjang kemarin WA-an. Sampai bilang, kenapa yang Baswedan belum selesai, novel Baswedan? Selesaikan kalau ingin selamat dari semua fitnah. Jadi terus menasihati A, menasihati si B. Senang semuanya. Allahu Akbar. Arifin sengaja buka agak lama di Instagram Arifin ini, supaya ikhwah tahu kalau ini yang selalu Arifin dakwah lewat Facebook. Facebook sudah 6.700.000 dan semua akun Facebook palsu sudah ditutup. Sebentar lagi juga Instagram. Arifin kasih waktu kawan-kawan untuk bertaubat, karena sudah mulai minta sumbangan yang tidak jelas mengatasnamakan Arifin dan menggunakan Instagram foto Arifin, nama Arifin lagi. Dan lucunya mengaku fans tapi Arifin sendiri diblokir. Ustadznya malah diblokir. Berarti ada bakwan di balik udang nih. Ya bukan udang di balik bakwan, bakwan di balik udang. Ya. Ya. Ini dakwah efektif semuanya. Semua dengan berpakaian ini juga didakwah. Begitu mulai siwak semuanya ikut siwak. Begitu mulai gamis semuanya mulai ikut gamis. Begitu mulai pakai imamah, mulai ikut pada imamah. Begitu kawin lagi, nggak usah ikut. Nih, wah, pada berantakan nanti, ya. Ikutan. Tapi ada imam kita yang ikut, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, walaupun sebentar, yang penting sudah pernah mencoba. Bagus, alhamdulillah. Hebat imam kita, ya Allahu Akbar. Ya. Dia berbakti pada kedua orang tua. Allah perintahkan kita taat kepada Allah, kemudian kita berbakti pada kedua orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah perintahkan kita beribadah kepada Allah dan berbakti pada kedua orang tua kita. Makhluk Allah yang paling besar jasanya dalam hidup kita setelah Rasulullah SAW adalah orang tua kita. Jangan pernah menyakiti hamba Allah yang besar jasanya dalam hidup kita. Siapapun yang ingin ini kunci agar disayangi istri. Ini dulu, baca dulu. Nih, suami soleh. Ya, ini subuh ini dibuka resep bagaimana supaya istri makin sayang sama antum. Tolong dirahasiain ini. Ya. Suami soleh adalah suami yang menjadi teladan dalam ketakwaan kepada Allah, dicintai dan dikagumi istri dan anak-anaknya. Lihat, kadang ia menjadi imam dengan kemuliaan akhlak. Kalau janji-janji, kalau janji sama istri penuhi. Guru yang dihormati,
Arifin ngajar buat istri Arifin. Orang tua pelindung yang bijak. Kan orang tuanya nyerahin sama kita. Sekarang kita yang lindungi dia. Pangeran yang gagah, jadilah suami kebanggaan istri. Teman akrab yang bisa untuk diskusi, bercanda ria. Pacar yang genit, pacarannya itu setelah nikah. Wih, dingdang, adang ding dingdang, masya Allah. Nenek-nenek, kakek-kakek nggak merasa kakek nenek. Arifin sampai sekarang kalau di depan istri Arifin nggak sadar kalau Arifin ini sudah engkong. Sadarnya kalau sudah engkong loh, pegang cucu, oh iya udah engkong ya. Tapi kalau ketemu istri, udah kita kayak pacar aja ngelihat dia. Padahal sudah 20 tahun nikah, kelihatannya kayak gadis saja istri kita. Hartawan yang dermawan, yang senang membagi hadiah. Panglima kebanggaan. Kadang-kadang kekanak-kanakan juga suka bercanda dan manja sekali pada istrinya. Subhanallah, dia pun memaksimalkan ikhtiar pada yang halal dan doa di penghujung malamnya untuk keselamatan keluarga dari fitnah dunia akhirat. Sungguh keluarga baginya adalah perhatian pertamanya, tetapi umat baginya adalah perhatian utamanya. Perhatikan kalimatnya, pertama dan utama. Jadi kalau antum ustadz sayang sama umat, sayangi keluarga antum. Karena apa yang terjadi pada keluarga antum, cerita keluarga antum akan menjadi cerita bagi umat. Subhanallah, Allahumma ya Allah, berkahilah. Nah ini lihat, Arifin mengajarkan istri berkuda. Ustadz, yang penting itu yang paling akhir gambarnya. Jadi kalau istri itu merasa dua-duanya paling disayangi, kata istri pertama, kakak itu paling sayang sama aku. Kata istri yang kedua, kakak paling sayang sama aku. Itulah penunggang kuda yang hebat sebenarnya. Demikian saudara-saudara rahimakumullah. Batuk datang. Sekarang sudah ada peluang kuda di sini. Tolong ustadz, Aris, Inardi, kawan-kawan, bisalah belajar sebentar di sini. Ya, ajak istri antum yang nonton. Ya, yang nonton juga nggak bisa. Digigit pak kudanya. Kuda tuban dan gigitannya sakit luar biasa. Dia kalau nggak kenal marah mah. Yang nonton nggak pinter, yang naik juga nggak bisa. Allahu Akbar walillah. Insyaallah ya ikhwah, Arifin membiasakan terus berkuda. Setiap ada kesempatan, ini ada rekaman Arifin terakhir berkuda. Mana? Keseimbangan, keberanian. Nasib perang. Nah, ini Syekh Gunung Sindur. Ya, Syekh Gunung Sindur. Ya, Masya Allah. Sepertinya pantas tambah 2 lagi. Ya, amin, amin. Ya Allah, amin, ya Allah, amin, 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 ya Allah. Arifin pengganti Ustadz Zulkifli. Ya, salam dari beliau.
Beliau karena khawatir macet ke sini menuju Kelapa Gading, Arifin sudah siapkan mau ngerekam ceramah beliau. Ya, ternyata beliau belum bisa hadir dan beliau juga sudah mulai pakai imamah kemarin. Jadi udah mulai pada imamah semua nih. Kemarin Ustaz Fadlan, wah kalau gitu Anda juga ikut, kata Ustaz Fadlan. Nah, ada rame dah nih. Ya biar Ustaz, mudah-mudahan lama-lama presiden pakai imamah juga. Kapolri pakai imamah, Panglima Gatot pakai, wah keren amat kali ya. Pada imamah semua. Allahu Akbar, nggak ada yang mustahil. Ngomong aja terus yang baik-baik. Karena omongan kita jadi doa ya. Arifin minta maaf lahir batin. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa zikir tanggal berapa? 6 Agustus 12 Zulqa'dah. Sampaikan pada sahabat saudara kita, kita kembali bertemu di majelis yang mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang ingin berkuda hari Jumat pagi bisa lihat di Keranggan. Berangkat dari sini, jadi sana jam 6:30 sampai jam 9. Lihat sekali-sekali. Ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Isra.